Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin video ini nggak panjang, tapi semoga selalu ada manfaatnya gitu ya. Dan selamat datang di channel ini, dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar. Tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. By the way, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak merasa hidupmu itu kayak nggak tenang? Kayak ada suatu kegelisahan atau sebuah ketakutan untuk hal-hal yang akan terjadi di masa depan? Pernah nggak kamu merasa ketakutan seperti itu? Contohnya, nanti misalkan kamu masih sekolah nih, yang nonton ini misalkan masih sekolah, pernah nggak mikir, nanti aku kerja di mana ya? Terus, dan ketika kamu memikirkan itu, kamu itu kayak merasa ketakutan kayak gitu ya. Dan tahukah Anda, jika Anda masih mengalami hal seperti itu, kegelisahan, tidak tenang dan sebagainya, itu sebenarnya Anda itu masih belum bahagia. Saya tidak membicarakan tentang masalah uang ya. Ini mungkin di hari ini kita nggak ngomongin melulu uang ya. Tapi seperti apa sih bahagia itu? Dan bagaimana mencapai titik, yaitu ketenangan. Ini keren banget dan ini mendalam banget. Maka simak videonya sampai selesai. Bagi kamu yang baru kenal dan mungkin baru masuk ke channel ini, entah kamu searching atau kamu misalkan nemu ini di berandamu, yakinlah bahwa ini adalah takdir kita bertemu. Ya, jadi semuanya itu kan settingannya atau rencana dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita itu kadang nggak bisa nih kita memprediksikan sesuatu. Mungkin bisa diprediksi, tapi bisa salah, bisa benar gitu ya. Tapi kalau ketika Anda ketemu channel ini, bisa jadi ini jodoh. Dan jika kamu ingin lebih dekat dengan aku, misalkan lebih dekat dengan saya, kalian bisa masuk link Telegram yang udah aku tulis di bawah. Di situ aku sering share hal-hal ya, dan kalian bisa ikut berkomentar, dan saya pun ada di grup tersebut, dan itu gratis. Bisa join di deskripsi. Hari ini saya ingin bahas yaitu back to zero. Kembali ke titik nol. Ingatkah kamu ya ketika kita dulu bayi, kita tuh semuanya lahir telanjang loh. Saya dan Anda, jangan ketawa gitu. Emang bener, kita ini semuanya lahir telanjang. Kita itu nggak punya apa-apa nih, nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya orang tua kita ngasih kita baju gitu ya. Jadi kita nggak telanjang lagi. Nah, jadi sebenarnya kita tuh dilahirkan sebenarnya itu sama. Saya dan Anda sama. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Setelah itu, pergaulan kita, lingkungan kita yang membentuk mindset di pikiran kita. Bisa dari orang tua ya, bisa dari teman, dari informasi yang kita tonton nih, TV yang kita tonton, buku yang kita baca, dan sebagainya. Inilah yang membentuk pola pikir atau mindset. Nah, perbedaannya, orang tua yang sadar kaya ini ya, walaupun belum kaya misalkan ya, tapi sadar kaya. Karena ini sadar kaya ini penting gitu ya. Membuat anaknya ini bisa berekspresi, istilahnya membuat anaknya ini bisa memiliki pemikiran yang luas, yang besar. Banyak sekali orang tua itu yang menekan anaknya, seperti kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu. Padahal sebenarnya keinginannya bukan di situ. Pertanyaannya, bisa maksimal nggak sih? Jawabannya susah. Kenapa? Karena memang tidak dari hatinya. Nah, oke. Saya sering menjawab ya, saya pernah menjawab, yaitu bersahabatlah dengan hati kecil Anda, karena hati kecil Anda ini tidak pernah berbohong gitu ya. Namun dalam rangka kita ngikutin orang tua, ya kita patuhlah sama orang tua dan kita ngikut orang tua. Tapi sebenarnya tetap ya itu tadi, kuncinya adalah di orang tuanya, karena kalau kita masih kecil kita nggak tahu apa-apa. Oke. Baik, hari ini kembali ke topik ya, tadi back to zero. Nah, kadangkala ketika kita sudah tahu nih banyak informasi, banyak apa, kita akan punya banyak sekali keinginan. Setuju ya? Jadi kita akan punya banyak keinginan yang beda-beda masing-masing orang. Ada orang yang punya impian, misalkan punya penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Ada yang seperti itu. Ada orang yang kepingin penghasilannya 5 juta per bulan. Ada yang kepingin 10 juta, ada yang kepingin 100 juta per bulan, ada yang mungkin 1 miliar per bulan, dan sebagainya. Masing-masing orang memiliki sebuah angka yang beda-beda dalam mentargetkan penghasilan.
Entah itu penghasilan dari menjadi apa, profesi apa. Saya ingin jadi profesi ini, saya jadi pengusaha, saya pengen jadi dokter mas, saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi polisi mas, keren gitu kan. Banyak sekali. Jadi manusia itu punya beraneka keinginan. Dan keinginan itu berubah-ubah. Percaya nggak nih? Percaya nggak? Dulu waktu kecil kita ditanya nih di depan kelas, kamu nanti kalau gede jadi apa gitu. Aku mau jadi dokter bu guru gitu. Aku mau jadi pilot gitu. Pertanyaannya, jawab jujur ya. Hari ini pengen nggak jadi guru? Pengen nggak jadi dokter? Pengen nggak jadi pilot? Hari ini masih kepengen nggak? Mungkin ada yang masih kepengen dan kayaknya enggak deh mas. Kayaknya aku udah ketemu jalannya, kan? Gitu kan? Dan akhirnya aku nggak mau jadi itu lagi karena aku udah ketemu jalannya. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Nah, jadi keinginan itu berubah-berubah gitu loh. Tergantung dari pendewasaan diri kita. Nah, masalahnya gitu loh. Masalahnya kalau kita tidak bisa mengkontrol keinginan, sehingga apapun nih, kita akan berpikir, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen ini, pengen itu. Iya kalau terwujud. Mohon maaf nih, kalau nggak terwujud gimana? Kalau nggak terwujud, kita bisa kecewa. Kita bisa terjadi penyesalan dan sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Mas, kok ini berbanding terbalik ya sama kontennya mas? Yang kemarin kita suruh mimpi besar dan sebagainya. Kok sekarang malah dikendorin? Enggak, saya nggak ngendorin. Saya cuma bilang sama kalian bahwa urip kui sawang sinawang. Kalau di Jawa itu seperti itu. Hidup itu harus saling melihat. Hidup itu harus saling melihat. Kadang nih misalkan kita lihat tetangga kita, duh enak ya, mobilnya mewah, kehidupannya kayaknya romantis gitu kan, makan malam di tempat romantis, sering pergi ke luar negeri dan sebagainya. Kita lihat nih tetangga kita. Lalu kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupanku, dengan kehidupan kita. Kita bandingkan, wah betapa bahagianya ya mereka, sedangkan aku kok kayak gini, kerjaku di sawah, penghasilanku minim, motor aja nyewa gitu kan. Langsung nih, kalau kita nggak bisa mengkontrol itu artinya apa? Kita melihat dia dari sudut pandang kita, setuju ya? Tapi fakta, kita tuh tidak pernah tahu loh kehidupan dia. Ngerti nggak kita kehidupan dia? Ketika mereka berantem di rumah, mungkin sampai mecahi piring dan sebagainya, ternyata tidak seindah casing yang kita lihat. Ternyata mobil baru yang dia naik itu ternyata masih kredit, dan dia lagi bingung bayar angsurannya gimana. Ternyata liburan ke luar negeri itu adalah tugas kantor atau apa gitu ya. Dan kita kan nggak tahu. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Nah, oke, itu yang pertama. Mungkin Anda sudah mulai menangkap. Sekarang mari kita lihat orang banyak itu di desa, teman-teman, di desa. Saya melihat banyak orang bahagia di sana. Saya nggak ngerti. Mereka nggak punya mobil loh. Baju mereka juga nggak banyak, nggak mewah, nggak bagus. Biasa aja, standar aja. Sandal mereka yang mereka pakai sandal jepit. Mereka tidak pakai branded item yang Gucci, Louis Vuitton dan sebagainya, enggak. Tapi mereka bisa mendapatkan kebahagiaan mereka. Kenapa? Karena keinginannya, ya bagi mereka sudah tercukupi, udah.
Nah pertanyaannya ketika mereka nggak beli mobil, nggak ini, mereka happy nggak? Happy. Ya, mereka juga happy gitu loh. Jadi sih bener gimana mas ini mas? Makanya hidup itu harus sawang sinawang kalau bahasa Jawa. Saling melihat. Jadi nggak harus kita tuh melihat mereka. Gitu loh. Nah, ya melihat boleh lah untuk motivasi, tapi jangan terlalu membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Nanti apa? Kita yang sakit sendiri guys. Teman-teman, kita ini nanti akan merasa seperti kayak nelongso gitu loh. Wah, kok aku susah gini ya? Enak ya dia, gitu kan. Nggak kepanasan, nggak kehujanan, sedangkan aku kerja kepanasan, kehujanan. Ya, kita sudah bisa nangkep ya. Sederhana gini aja, aku cuma mau ngomong ini aja ke kalian. Jadi, nggak usah terlalu ini. Just relax aja. Kalau kamu pengen sesuatu, oke. Putuskan, gambarkan, kejar. Gitu ya. Itu. Tapi Anda harus mengkontrol. Apa sih yang dikontrol mas? Ya dikontrol ini loh. Hatimu. Hatinya di-handle. Dikontrol. Jangan sampai suatu tindakan kamu iri dengan orang lain, kesusahan orang lain, yang mengakibatkan dirimu malah rusak sendiri. Ini pesan dari seorang sahabat ke kamu. Dan titik nol yang saya maksudkan adalah pasrahlah. Pasrahkan hidup ini, karena esok itu misteri, bener-bener misteri. Kita tuh nggak ngerti nih. Aku ingin kamu bayangin dirimu 10 tahun yang lalu dan dirimu yang sekarang. Mungkin 10 tahun yang lalu kamu masih nggak tahu apa-apa, kamu masih on mungkin ya, maaf ya Dal. Mungkin kamu masih on, kamu masih bego, dan kamu mungkin masih reario, ngalor ngidul, gak karuan dan sebagainya, mungkin ya. Tapi sekarang coba kamu cek deh. Sekarang udah punya anak nih misalkan. Sekarang udah berpenghasilan gitu, misalkan 5 kali lipat dari yang kemarin. Alhamdulillah, kalau dulu ngekos, sekarang udah naik level loh, ngontrak gitu kan. Kalau dulu ngontrak, alhamdulillah loh, sekarang sudah bisa punya rumah gitu kan. Misalkan kalau dulu motor aja masih pinjam tetangga gitu. Wah, alhamdulillah loh sekarang sudah punya motor walaupun beli second. Nah, paham ya? Jadi proyeksikan, fokuskan ke diri Anda dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah. Kalian ngerti nggak? Allah itu udah setting semuanya. Sudah menyeting semuanya sedemikian rupa sehingga kita ini menjadi seperti yang sekarang ini. Ya, itu semua karena campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ini masih jadi misteri. Anda akan jadi apa 5 tahun ke depan? Anda akan menjadi seperti apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Itu dimulai dari hari ini. Apa yang Anda gambarkan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda kerjakan secara terus-menerus, insya Allah ya, itu akan Anda petik nanti panen di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oke, semoga bermanfaat. Ini sharing singkat banget. Makanya ini nggak tegang-tegang, nggak ini ya. Dan aku cuma, ya anggap aja aku temenmu yang ngopi bareng sama kamu. Bismillah. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.